Halo standar semua. Kali ini kita akan membahas bagian pertama di pertemuan pertama, yaitu tentang apa itu yang disebut dengan manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan itu intinya adalah bagaimana investor atau perusahaan bisnis melakukan evaluasi atas keputusan investasi mereka, dan yang kedua, bagaimana membiayai keputusan investasi yang mereka tentukan. Nah, di sini kita akan berbicara tentang tiga perspektif. Yang pertama tentang waktunya, jadi investasinya itu jangka panjang atau jangka pendek. Nah, investasi yang diputuskan dalam jangka panjang atau jangka pendek itu tentu juga akan membawa konsekuensi ke bagaimana melakukan pembiayaan atas investasi. Apakah investasinya jangka pendek, maka raising fund-nya atau mendapatkan modalnya juga harusnya jangka pendek. Kalau investasinya jangka panjang, maka kemudian mendapatkan pembiayaannya juga harus jangka panjang. Jadi misalnya kita mau berinvestasi jangka pendek ini kurang lebih mungkin sekitar 1, 2, 3 tahun. Misalnya kita akan berbisnis developer rumah gitu ya, yang size-nya medium, 5-10 rumah, itu kita pasarkan mungkin dalam jangka waktu 3 tahun itu paling lama. Maka pembiayaannya pun juga waktunya 3 tahun. Jadi misalnya kita pinjam bank, itu juga perspektif waktunya juga 3 tahun. Lain kalau kita misalnya berinvestasi di infrastruktur, itu kan jangka waktunya panjang ya, lebih dari 5-10 tahun, maka pembiayaan yang kita peroleh itu juga harus sesuai dengan jangka waktu investasi kita, jadinya klop atau match. Itu yang kedua. Jadi kemudian yang diteruskan yang perspektif yang ketiga, yaitu tentang bagaimana kita memanage cash flow. Tadi apakah kita investasinya jangka pendek atau jangka panjang, kita harus memanage atau kita harus mengelola cash flow dari hari ke hari. Bagaimana kita membayar pemasok, bagaimana kita membayar gaji karyawan dan lain sebagainya, itu masuk ke bagaimana kita mengelola day to day. Terus kemudian di sini juga di bagian pertama ini kita juga akan membahas bentuk-bentuk bisnis. Ada 3 bentuk bisnis secara umum. Yang pertama adalah perusahaan perorangan, atau kalau yang di buku disebut dengan sole proprietorship. Jadi ini perusahaan perorangan dimiliki oleh single individual ya, jadi orang per orang. Dan orang per orang ini, pemilik ini dia entitled, jadi dia itu mempunyai hak sepenuhnya atas profit perusahaan, dan juga tentu dia juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hutang dari perusahaan perseorangan yang dia dirikan. Sini ada pros dan cons-nya. Ini kita juga harus tahu keuntungannya. Jadi kalau perusahaan perorangan itu mudah untuk didirikan, ya tinggal kita set up perusahaan, kita dirikan, selesai, karena kita sendiri yang memutuskan gitu ya. Jadi no need to consult with others. Jadi nggak perlu, karena ya memang kita sendirian, nggak perlu kita berdiskusi dengan partner bisnis kita. Terus keuntungannya juga diberikan atau dikenakan pajak sesuai dengan personal rate, karena memang milik individu gitu ya. Terus kekurangannya adalah ya karena perusahaan itu didirikan oleh individu, maka individu itu bertanggung jawab atas semua bisnis debt atau pinjaman dari perusahaan perorangan tadi gitu ya. Jadi memang sangat tergantung kepada si pendiri. Yang kedua, partnership. Ini kalau di kita disebut dengan CV biasanya ya. Biasanya didirikan oleh 2 atau lebih pendiri gitu ya. Biasanya mereka bertindak sebagai, kalau di kita sekutu pasif, sekutu aktif, sekutu pasif. Di sini juga ada general and limited
partner. Kelebihannya relatif lebih mudah karena ya berdua bertiga kita bisa setup perusahaan, terus kita juga bisa mengakses dana dari banyak pihak. Misalnya kita menjadi sekutu aktif, maka sekutu pasif rekan partner kita akan memberikan dana ke kita, jadi bukan hanya uang kita sendiri. Terus kemudian kekurangannya adalah ya karena melibatkan dua atau tiga pihak gitu ya, jadi membutuhkan persetujuan mereka, membutuhkan kesepakatan dari partner itu, dan ini membuat setup dari perusahaan dan kemudian bagaimana perusahaan itu berjalan ke depannya tidak begitu smooth, dalam artian kita harus kompromi gitu ya. Lain jika dibandingkan dengan perusahaan perorangan, kita putuskan sendiri dan kemudian perusahaan itu berjalan. Kalau di sini kita harus berbagi keputusan atau harus membuat keputusan bersama. Jadi not always easy. Dan kemudian para pihak harus sharing unlimited liability ya, karena kewajiban atau hutang dari CV itu kemudian harus ditanggung oleh semua pendirinya. Nah, itu yang kedua, yaitu partnership. Terus kemudian yang ketiga itu tentang korporasi. Korporasi ini perusahaan PT gitu ya, perusahaan terbatas. Jadi di sini kita membuat PT ini kita dirikan dengan sejumlah uang yang banyak gitu ya. Terus kemudian biasanya dia punya kewajiban atau punya legal liability yang berbeda gitu ya, kewajiban hukum yang berbeda, karena memang dia satu BUT gitu bentuk sebutannya ya, jadi bentuk usaha yang berdiri sendiri, untuk usaha tetap. Dia sebuah entitas bisnis sendiri yang punya tanggung jawab sendiri, dan ya berarti ketika ada masalah yang akan bertanggung jawab itu adalah si perusahaan itu sendiri. Ya tentu ada direksinya, tetapi tidak sampai ke pemiliknya gitu, tidak sampai ke ownernya. Jadi dia sudah merupakan satu bentuk entitas tersendiri. Terus dia dijalankan oleh BOD, Board of Directors, jadi dewan direksi yang diangkat oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, di mana pemegang saham ini mempunyai vote atau mempunyai suara untuk menunjuk direksi yang diinginkan. Terus kemudian kalau di buku itu juga disebut ada namanya LLC, tapi ini perusahaan yang bentuk perusahaan yang ada di Amerika sepertinya. Kalau di kita sepertinya tidak ada. Jadi LLC ini intinya adalah dia menggabungkan antara benefit yang diperoleh dari bentuk korporasi dibandingkan dengan bentuk partnership. Jadi dia combine tax benefit of a partnership. Jadi dia ketentuan perpajakannya seperti partnership, jadi tidak ada double taxation, tidak ada pengenaan pajak yang ganda. Tapi di sini dia kewajiban atas debtnya, atas pinjamannya itu terbatas ke perusahaan, tidak seperti perusahaan partnership yang dia partnernya tadi harus bertanggung jawab sampai ke kewajiban dari perusahaan. Nah, di sini kita ke pros and cons-nya, kelebihan dan kekurangannya. Kalau di korporasi ya PT ya, jadi dia bentuk usaha sendiri. Jadi owners atau pemilik atau pemegang saham itu tidak bertanggung jawab terhadap dia bertanggung jawab, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan gitu ya. Jadi limited to investment fund. Terus ya namanya PT, dia going concern, asumsinya pemegang sahamnya bisa berganti. Terus mudah untuk mentransfer kepemilikan karena bentuknya saham, jadi kita tinggal jual beli saham, itu sudah merupakan bentuk perpindahan kepemilikan. Dan dia mudah untuk mendapatkan capital atau modal karena dia bisa mengajukan proposal kredit ke perbankan dengan jaminan dari perusahaan itu sendiri. Terus kemudian kekurangannya dia greater regulation, jadi pengaturannya sangat-sangat
rinci. Kalau di perusahaan, kalau di negara kita ada OJK yang mengatur kalau IPO ya, ada Kementerian Hukum dan HAM yang mengatur pendirian PT dan lain sebagainya. Ini perlu diatur karena memang melibatkan dana publik yang banyak. Ketika misalnya perusahaan itu menjual saham, itu kan berarti ada investor publik yang masuk dan berinvestasi. Maka ini kemudian harus diatur supaya tata kelolanya baik. Nah, itu alasan greater regulation itu. Tapi di sisi lain, bagi perusahaan itu sendiri, makin rinci peraturan, maka makin juga menimbulkan atau mengharuskan perusahaan untuk OB atau perusahaan harus mengikuti. Itu kan juga tidak mudah dan menimbulkan biaya tentu ya, karena harus membuat divisi legal, membuat divisi hukum, memenuhi persyaratan-persyaratan yang bersyaratkan oleh regulator dan sebagainya. Itu cons-nya bagi perusahaan, tapi pros sebenarnya bagi si pemegang saham. Terus yang kedua, double taxation atau pengenaan pajak yang berganda. Pengenaan pajak yang berganda ini muncul dari satu perusahaan kan PPh-nya sudah dikenakan dari pendapatan kena pajaknya atau dari taxable income-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dihitung net income-nya, net income kemudian dibagi menjadi dividen yang diterima oleh investor atau pemegang saham itu juga kena pajak dividen final sifatnya. Jadi di sini ada double taxation. Itu kekurangannya. Nah, di perusahaan ini ketika kita tadi ngomongin tentang BOD yang dipilih oleh shareholder melalui RUPS, maka BOD itu salah satunya ya, BOD itu Board of Directors atau Dewan Direksi. Kemudian disebutnya salah satunya adalah CFO gitu ya, Direktur Keuangan kalau di kita, Chief Financial Officer, sorry. Ya, jadi dia di sini bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan, terus kemudian dia intinya itu tugasnya adalah mencapai sustainable growth gitu ya, mencapai pertumbuhan yang sustain, pertumbuhan yang berkelanjutan. Itu intinya kalau di perusahaan. Jadi tidak yang perusahaannya itu cepat gitu ya, tapi terus kemudian dia turun, perusahaannya bangkrut gitu. Itu bukan tipe pengelolaan perusahaan yang baik. Tapi yang penting adalah sustainable, jadi dia itu berkelanjutan. Nah, yang disebut dengan berkelanjutan di sini, kalau yang sekarang sedang menjadi isu di dalam riset-riset tentang sustainable corporation itu bukan hanya tentang profit. Jadi profit itu hanya satu tujuan. Tujuan yang lain, perusahaan itu harus mencapai juga sustainable people. Jadi pegawainya itu juga sejahtera gitu ya. Terus dia juga punya portofolio bisnis yang juga berkelanjutan. Jadi terus berinovasi, terus menghasilkan produk-produk baru yang kemudian mendukung sustainable dari bisnis itu sendiri gitu ya. Jadi portofolio bisnisnya jalan. Terus kemudian juga punya sustainable partners, supplier, pemasok itu juga menjadi pihak yang juga turut berkembang gitu seiring dengan berkembangnya perusahaan, itu partners. Dan yang terakhir, ini juga menjadi isu yang kemudian sangat hangat dibicarakan tentang planet, tentang lingkungan, tentang environment. Jadi di sini bisnis perusahaan itu diminta juga menjamin kelestarian dari lingkungan gitu. Jadi tidak merusak lingkungan. Jadi 5P ini, Profit, People, Portfolio, Partners, and Planet, itu menjadi tujuan dari sustainable growth dari perusahaan. Nah, itu bagian pertama dari manajemen keuangan di pertemuan pertama. Kita lanjutkan dengan 5 basic principle atau prinsip dasar di bagian kedua. Terima kasih.